sahabat Intan Medika, apa kabar? Ketemu lagi kita di podcast Rumah Sakit Kalbu Intan Medika. Kali ini narasumber kita adalah Dr. Berry, spesialis kedokteran fisik dan rehab medik. Dok, apa kabar dok? Silakan menyapa teman-teman. Ya, dokter udah kali kedua ya dok, diundang sama RS Kim ya dok untuk podcast ya. Oke dok, mungkin untuk hari ini kita mau bahas mengenai rehabilitasi pasca stroke ya dok. Ya. Nah, kalau kata-kata stroke itu mungkin sudah tidak asing bagi sahabat Intan Medika karena itu sudah apa ya dok dibilangnya umum, sudah karena sudah banyak juga kita menemukan banyak kejadian. Ya, keluarga terdekat kita bisa kerabat yang teman atau kerabat-kerabat walaupun tidak terlalu kita kenal banget, tapi pada saat dengar cerita, oh kena stroke ya kan dok ya. Nah itu dari secara medis arti stroke itu apa sih dok? Ya. Jadi stroke itu sebenarnya berdasarkan definisi dari WHO ya, itu adalah suatu kelainan, kelainan yang kita dapatkan di fisik yang diakibatkan oleh kematian. Sel-sel sebagian atau keseluruhan sel-sel otak yang penyebabnya itu karena gangguan aliran pembuluh darah di otaknya. Dan ada satu lagi clue-nya adalah waktunya itu lebih dari 24 jam. Lebih dari kejadian itu. Lebih dari, jadi ada gangguan dalam penyampaian aliran darah ke otaknya. Berarti gangguan itu sebenarnya di saraf di pembuluh darah otak ya. Dan harus ada penyebabnya, ada akibatnya. Akibatnya gangguan fungsi tubuh itu. Jadi 3 item itu yang menjadi definisi dari stroke itu. Nah, jenis stroke itu sendiri ada berapa dok? Banyak sekali. Jadi kita yang umum kan yang paling sering katanya stroke-nya pendarahan atau stroke sumbatan. Ya, yang umum 2 itu. Kalau enggak sumbatan, jadi saya analogikan kayak pipa. Kalau sumbatan berarti mampet pembuluh darahnya. Kalau pendarahan berarti pipa tadi pecah. Nah, itu 2. Atau kalau kami biasanya di rehab itu biasanya sering mengkelompokkan stroke itu berdasarkan waktu kejadian. Ada yang sifatnya akut, tiba-tiba jatuh blek, lemah, nah itu akut. Nah, ada yang sifatnya subakut. Kalau kondisinya sudah stabil, sudah pulang dari rumah sakit, itu namanya subakut. Ada juga yang stroke-nya kronis, yang sudah menahun. Namanya stroke berdasarkan fase-fasenya. Kejadian stroke-nya sudah lewat. Stroke-nya mungkin setahun yang lalu, yang sumbatannya tadi. Tapi yang jadi concern kita adalah sisanya. Nah, sisanya ini yang kadang susah untuk ditangani, sehingga perlu direhabilitasi panjang. Mungkin yang kronis itu sebenarnya stroke itu sudah terjadi, apakah pasiennya tidak tahu atau belum muncul gejala, tiba-tiba makin ke sini udah berjalannya waktu baru ada kelainan yang muncul gitu dok ya. Berarti dari segi jenis itu ada yang penyebabnya pendarahan atau penyumbatan, tetapi kalau dari dokter ada lagi dari masanya, masa kejadiannya, akut, subakut sama kronis. Berarti bukan sesimpel yang orang bilang, oh stroke-nya penyumbatan, oh stroke-nya pendarahan, tetapi kita lihatnya ada pengertian yang lain. Baik. Nah, permasalahan dari munculnya stroke itu apa dok ke pasiennya? Gimana itu? Permasalahan. Jadi akibat terjadinya stroke itu Kalau jelas kalau kena stroke, kalau pasalnya kalau nggak mati, ya lumpuh gitu kan. Yang orang tahu seperti itu. Nah, kalau di kita yang masalah lumpuh ini yang jadi concern kita. Kalau lumpuh tidak berarti masalahnya lumpuhnya lumpuh fisik, lumpuh setengah badan. Tapi lumpuh dalam artian kami adalah disabilitasnya. Bahwa ini pasien-pasien stroke ini meninggalkan kecacatan yang luar biasa. Disabilitasnya ini luar biasa banget. Apabila dia bisa survive dari serangan stroke-nya, maka
mungkin pada saat dirawat inap dokter saraf, dokter penyakit dalam, dokter yang lain sudah berupaya supaya dia bisa survive. Setelah itu PR besar bagi dokter rehab biasanya tuh. Banyak itu yang mau kita karena disabilitas pada stroke ini kecacatannya luar biasa banget. Nah, apa aja saja? Pertama, yang pasti jelas adalah yang lumpuh bahasa kita tadi, lumpuh kata kita tadi. Lumpuh artinya lumpuh setengah badan, dia nggak bisa gerak, kaku, bahkan sampai ada yang mati rasa. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu juga, karena kita harus lihat aspek psikologisnya. Banyak yang orang yang stroke kena depresi. Iya, biasanya gitu ya dok. Selain memang stroke-nya kena ke bagian yang kontrol soal emosi, stroke itu kan kecacatannya luar biasa, disabilitasnya luar biasa, sehingga risiko dia untuk mengalami depresi, risiko dia mengalami psikososial problem, masalah psikososial itu luar biasa. Iya. Nah, itu satu. Dua. Kemudian yang kedua masalah komunikasi. Banyak orang stroke yang nggak bisa ngomong, atau bisa ngomong tapi dia jadi berbeda. Iya. Nah, jadi dia bakal menurunkan percaya dirinya, atau malah dia jangankan ngomong, dia nggak tahu apa sama sekali sama kehidupan, kayak dia punya kehidupan sendiri. Ada yang disebut dengan afasia. Kalau sudah afasia, dia sudah afasia global ya. Jadi dia udah tidak bisa menerima stimulus dari luar, seperti itu. Nah, ada juga masalah menelan, ada juga masalah BAK dan BAB, sampai masalah ke sana. Ada juga masalah kognisi ada yang stroke yang dia bisa jalan, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa berbicara, dia bisa, tapi yang hilang disabilitasnya adalah di aspek kognisinya, aspek intelektualnya bermasalah. Tentu itu kan kalau bagi orang yang punya kuasa, punya jabatan, itu kan mengganggu. Itu aspek disabilitasnya luar biasa, besar banget. Kadang ada yang balik seperti anak kecil ya dok. Ada yang balik yang tadi dokter bilang dia bisa berjalan seperti normal, tetapi bicaranya intelektualnya sudah berbeda. Ininya karena kenanya kan di otak ya. Otak itu memang pusatnya segala rupa, pusatnya segala macam hal-hal yang ada di kita. Jadi ketika senternya terganggu, tergantung part mana yang terganggu nanti. Bagian mana dari otak itu ya dok? Apakah semuanya, apakah setengah, apakah sebagian kecil, atau dia mencelek titik-titik kayak gitu. Tapi banyak kayak gitu. Gitu. Di beberapa tempat gitu dok. Di beberapa tempat. Nah, gitu. Jadi akibatnya muncul kelainannya tuh udah bermacam-macam. Macam-macam. Jadi tidak sesimpel yang di ini, karena masalahnya banyak. Dan kita, kalau kita memilah-milah nih dengan masalah yang banyak itu, yang mana nih yang harus kita prioritaskan, atau kita prioritaskan semua, atau seperti apa? Bukan hanya lumpuh tidak bisa jalan aja udah selesai gitu. Yang mungkin orang taunya cuman kalau stroke udah larinya lumpuh, padahal tidak seperti itu. Masalahnya berarti muncul dari stroke itu luar biasa ya dok, permasalahannya ya. Atau ada yang bisa jalan tapi jalannya aneh, jalannya berubah gitu. Dia bisa jalan tapi jalannya aneh. Nah, atau bisa jalan tapi jalannya juga mungkin agak mendekati normal, tapi dia merasa lelah sama sekali, dia kayak endurance-nya, daya tahannya, fit-nya itu sudah berubah. Seperti itu. Dan itu masalah semua itu kalau tidak dipecah satu-satu, diurai satu-satu masalahnya, itu akan tetap berlanjut meskipun kejadian stroke-nya sudah lewat. Tapi kalau itu masalahnya diantepin lah, dia dibiarkan akan seperti itu. Nah, jadi yang tadi dokter bilang pada saat pasien dirawat, memang tujuan awalnya kita berupaya keras agar pasien tersebut bisa hidup ya dok ya. Karena pilihannya kalau enggak mati atau istilahnya itu sudah tidak tertolong lagi, atau hidup tetapi dengan apa nih akibat dari stroke ini. Nah, jadi bidangnya dokter ini sudah ke arah setelah pasiennya ini hidup dengan kondisi apa nih yang muncul akibat dari stroke tersebut.
yang istilahnya apa disebutnya itu dok, rehabilitasi pasca stroke. Pasca stroke. Ya. Ya, kebetulan memang tema ini tema rehabilitasi pasca stroke. Iya, sesudah meskipun stroke. Kita juga biasanya terlibat pada saat di rawat inap pun kita terlibat di situ untuk mengoptimalkan yang fungsi-fungsi yang masih ada gitu. Kita mulai terlibatnya dari sini. Tapi kalau sekarang ya udah kita bicaranya maju ke depan dulu. Di rehabilitasi pasca kena stroke-nya. Nah, apa itu sebenarnya? Jadi rehabilitasi itu mungkin bahasa awamnya adalah pemulihan ya. Pemulihan atau sebuah proses, sebuah langkah, sebuah upaya kita untuk mengoptimalkan fungsi tubuh yang masih ada akibat dari disabilitas yang diakibatkan oleh stroke itu. Nah, disabilitas ini mencakup banyak aspek tadi kan, aspek fisik sudah jelas tadi, aspek sosial sudah jelas, aspek psikososial sudah jelas. Satu lagi aspek vokasional sudah ini juga. Jadi yang kita libatkan itu banyak aspek yang kita nilai. Karena disabilitas hanya karena disabilitas itu. Seperti itu. Gitu. Nah, kapan kita bisa melakukan rehabilitasi pasca stroke itu terhadap pasien, dok? Sesegera mungkin sebenarnya. Jadi sesegera mungkin. Kenapa seperti itu? Karena memang selama ini memang kalau untuk pasien-pasien yang sudah dirawat inap, memang kita sudah terlibat biasanya. Cuman paradigma yang ada ketika sudah dianggap bisa rawat jalan, disinilah miss-nya pasiennya suka lengah, suka miss di sini, sehingga pasiennya menjadi delay atau terlambat untuk melakukan pengobatan seperti itu. Nah, kapan waktu yang paling tepat kalau ditanya waktu betul-betul kita bicara waktu, ya sesegera mungkin. Kenapa? Karena dokter rehab juga punya waktu, punya goal, punya target. Bapak pasien-pasien juga pasti pengen punya target yang baik kan. Nah, kita juga punya target. Nah, secara teori target pemulihan pasca stroke itu yang paling baik itu ketika fase subakut atau di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Tapi ada juga sumber yang mengatakan di 6 bulan pertama sejak stroke. Nah, kenapa? Karena pada saat itu penelitiannya mengatakan bahwa grafik bisa pulihnya itu di 3 bulan, di 6 bulan pertama itu tinggi banget. Karena baru terserang itu kalian, dok? Nanti kita jelaskan soal mekanisme kenapa di 3 bulan pertama itu bisa lebih cepat biasanya. Nanti 3 bulan pertama atau sampai 6 bulan pertama itu dia cepat banget sampai dia bisa optimalnya. Dan setelah itu kalau lewat dari 6 bulan masih bagus nggak, dok? Kalau misalkan lewat 6 bulan masih bagus juga, tapi grafiknya tidak seperti yang sebelumnya, tidak setinggi yang ini, tapi tetap meningkat juga. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Seperti itu. Dan grafiknya tetap akan meningkat, tapi tingkatannya itu nggak setinggi lagi, nggak setinggi yang di 6 bulan pertama. Dan stroke ini kalau udah kena stroke, kita memang melakukan proses rehabilitasi itu bahasanya sudah long term. Long term itu artinya tidak ada rehabilitasi yang sifatnya cuman pada saat 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, habis itu selesai, tidak. Jadi rehabilitasi pasca stroke itu adalah rehabilitasi seumur hidup. Apakah seumur hidup ke rumah sakit terapi? Ya tidak tentunya. Tapi tentunya ketika kita sudah katakan dia sudah mampu, sudah bisa kembali ke aktivitas sosialnya, kita titipkan dia untuk tetap melakukan hal-hal yang kita anjurkan. Seperti itu. Berarti berkesinambungan, bukan cuman baru terserang stroke terus rajin direhabilitasi, habis itu hilang gitu kan, ternyata enggak ya, harusnya continue terus ya. Nah, dengan rehabilitasi pasca stroke ini, apakah ada kemungkinan pasien itu bisa sembuh, dok? Atau tergantung kasusnya, dok? Nah, Jadi pertanyaannya susah sebenarnya. Kalau suka googling, misalkan googling, bisa stroke bisa sembuh, tanda tanya gitu. Bisa dijawab ya, bisa juga jawab tidak. Namun kalau kalau kami penanganan dokter rehab, kami biasanya itu
realistis. Kami realistis. Jadi realistis itu artinya kalau ditanya bisa sembuh atau tidak, tentu tidak bisa dijawab. Karena bisa juga iya dan bisa juga tidak. Dan juga tergantung pemahaman orang-orang tersebut mengenai sembuh itu seperti apa sih. Sembuh itu seperti apa? Apakah sembuh normal? Seperti awal sebelum stroke? Sebelum stroke. Atau sembuh yang dikatakan ini yang penting dia bisa mandiri, tetap berfungsi, tetap bisa beraktivitas, tetap bekerja dengan kondisi yang sisa yang dia alami kayak gitu. Nah, konsep-konsep itu yang mesti kita tanamkan dulu di awal bahwa pasien ini bisa sembuh nggak? Ya belum tentu, tergantung definisi kita sembuh ini gimana nih definisi sembuh. Karena kita kalau bicara soal disabilitas itu sudah lain dengan sakit, misalkan sakit flu. Kalau flu memang sembuh. Karena sakit flu makan obat sembuh. Ya udah sembuh atau tidak sembuh udah selesai. Nah, kalau disabilitas tidak seperti itu kelihatannya. Intinya cara pandangnya tidak seperti itu. Nah, kemudian apa aja yang mempengaruhi kan tadi kan rancu nih sembuh atau enggak sih? Lalu apa saja yang mempengaruhi? Nah, yang mempengaruhi itu banyak. Yang harus Bapak Ibu di rumah tahu. Yang harus tahu adalah yang pertama adalah kondisi internal pasiennya dulu. Kondisi internalnya itu tentu yang pertama yang mempengaruhi adalah berat ringannya stroke itu sendiri. Berat ringannya stroke itu sendiri kan bisa dinilai dari hasil pemeriksaan, misalkan CT scan, gold standarnya adalah CT scan, luas atau tidak, sel-sel otak yang terkena, bagian mana yang terkena, bagian kiri, bagian kanan. Kemudian dia dirawat di rumah sakit berapa lama, di ICU berapa lama, sudah sempat gagal napas atau belum. Ya, penilaiannya banyak ya dok. Sudah. Kemudian dipakai ventilator berapa lama, kemudian apakah sebelum stroke dia sudah punya stroke sebelumnya? Apakah sebelum stroke dia sudah punya penyakit yang lain yang bisa menghambat? Misal contohnya dia sudah ada darah tinggi, biasanya seperti itu ya. Ada darah tinggi, ada diabetes dan lain sebagainya, atau dia obesitas, atau dia rupanya dia amputasi misalkan. Ada pasien saya yang amputasi, yang itu kan menghambat semua ya. Atau kondisi sebelum sakit dia memang IQ-nya memang bermasalah, misalkan seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita evaluasi, dan semakin buruk kondisi internalnya tadi, maka sudah bisa kita katakan prognosisnya atau peluangnya juga tidak sebaik yang memiliki faktor internal yang baik, seperti itu. Kalau misalkan dia stroke-nya kecil, kalau dia tidak dirawat di ICU, dia tidak pakai ventilator, dia masih muda, kemudian dia orangnya selama ini sehat-sehat saja, tidak punya anak, pasti akan lebih baik. Kalau kita bandingkan apple to apple ya. Betul. Ada juga nanti salah satunya faktor eksternal dari luar. Artinya dari luar ini dibagi menjadi dua. Faktor SDM kesehatannya, akses pelayanan ke rumah sakitnya, maksud saya, dokternya, terapinya segala macam, sama support dari sosial. Dari sosial ini ya keluarga, ya teman, ya tetangga dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu kalau anggaplah stroke-nya cuma ringan saja, tapi kalau support eksternalnya tidak baik, tetap sama aja. Gitu. Jadi kita melakukan evaluasi pasien-pasien stroke itu yang semuanya dinilai. Jadi memang banyak pertanyaan ke dokter yang lain mungkin tidak terlalu banyak karena makan obat. Pertanyaannya bisa sembuh atau tidak. Dan biasanya saya menganalisisnya itu, mengevaluasinya itu lama. Karena banyak yang masih dinilai. Sampai kita benar-benar yakin, oh dia ini ibu mau apa? Mau jalan? Bisa. Oh ibu mau tetap bisa ke pasar lagi? Bisa. Oh ibu sudah tidak bisa, seperti itu. Dan kalau saya biasanya kalau sudah realistis, hasil evaluasi itu harus disampaikan. Karena ekspektasi
acceptance atau penerimaan pasien dan keluarga itu juga berbeda-beda. Betul. Sehingga hasil saya harus disampaikan. Itulah fungsinya. Salah satunya adalah mengevaluasi itu sebenarnya. Oke. Biar apabila memang sudah tidak bisa lagi anggaplah ya tanda kutip diselamatkan atau disabilitasnya ini cenderung menetap, apakah selesai rehabilitasinya atau tidak? Tentunya kan kita ngapain nih kita nih supaya dia tetap punya kualitas hidup, dia tetap bisa berpartisipasi di lingkungan dia, dia tetap bisa aktivitas sosialnya tetap ada, dia tetap bisa mandiri, gitu. Tetap ada langkah-langkahnya. Apakah nanti melibatkan orang lain, apakah nanti melibatkan keluarganya yang kita latih, apakah ya banyak penyebabnya gitu. Ya sih dok, rata-rata pasien kalau sudah terkena stroke, yang tadi dokter bilang itu penerimaannya itu yang agak berat buat mereka. Contoh misalnya disabilitasnya itu larinya ke cara bicara. Kadang baru-baru ini lah dok ya, kami ada ketemu pasien yang mungkin dia stroke-nya juga sudah kronis, tetapi tiba-tiba muncul perubahannya itu cepat sekali, yang biasanya waktu masuk ke rumah sakit masih bicara normal, pada saat dirawat inap setelah 2 hari udah perubahan berbicara, jadi kesel sendiri pasiennya, kok saya jadi bicara seperti ini ya, kemarin saya nggak bicara begini. Nah terus tiba-tiba lupa dengan password handphonenya, ya kayak gitu. Jadi ya yang tadi dokter bilang support itu mungkin dari yang tadi dokter bilang edukasi ke pasiennya, kondisinya ya biar dia tidak istilahnya tuh di PHP ya dok ya, seakan-akan oh bisa sembuh nih, ternyata kondisinya yang dokter nilai itu banyak aspeknya bukan cuma dilihat oh dia lumpuh, oh dia nggak bisa jalan, oh dia nggak bisa, bukan itu ternyata yang banyak apa aspek yang dokter nilai. Nah dari keluarga sendiri itu supportnya itu ke pasien itu seperti apa baiknya dok? Mengenai support dari keluarga tadi, sebenarnya di pendekatan rehabilitasi medik seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita memiliki 3 pilar. 3 pilar itu yang pertama adalah pasien, yang kedua adalah tim rehabilitasi medik. Timnya itu ya dokter, ada fisioterapi, ada terapi bicara, ada ahli gizi, ada psikolog, ada okupasi terapi, ada ortotik plastik dan lain sebagainya. Berkolaborasi juga dengan dokter yang lain. Dokter yang lain ya kan banyak tuh, ada dokter saraf, ada dokter penyakit dalam kalau memang dia punya komorbid tertentu, ada dokter jantung barangkali. Nah, yang satu lagi di segitiga tadi adalah support system dan keluarganya. Nah, ini yang mesti harus sama porsinya. Jadi pasiennya, baik itu acceptance pasien sama motivasi pasien, kedua dokter sama timnya, kemudian keluarga pasien. Lalu seperti apa? Pertanyaan kan seperti apa? Nah, support ini macam-macam. Kalau saya biasanya membagi biar lebih rinci adalah support yang dari di lingkungan yang paling dekat dengan dia pada saat dia kena stroke. Apa itu misalkan yang dekat-dekat dia aja. Contoh tempat tidur. Kalau orang stroke anggaplah lumpuh ya, tempat tidur. Nah, supportnya seperti apa? Harus cocok dong dengan dia. Karena dia lumpuh, dia tidak bisa kenapa-kenapa. Tingginya harus pas, jangan terlalu tinggi supaya tidak jatuh. Kemudian jangan terlalu bawah supaya kalau orang yang mau mobilisasi dia nggak capek, kan pegel tuh. Iya, kalau terlalu rendah iya. Kemudian bednya harus nyaman tentunya. Kalau memang dia butuh kasur anti-dekubitus, sediakan kasur anti-dekubitus. Kalau lingkungan sekitar dia mungkin dia sudah bisa berpindah dari tempat tidur, berarti kursi rodanya misalkan, kursi rodanya harus ada. Kemudian kalau misalkan dia sudah tidak membutuhkan kursi roda, misalkan alat bantu yang lain juga harus disiapkan. Itu lingkungan yang dekat dengan dia. Kemudian lingkungan yang agak lebih luas lagi, misalkan kita bicarakan soal pencahayaan, bicara soal ventilasi udara di rumah ya. Kita bicara soal makanan. Nah, kita bicara soal hiburan ketika dia di rumah, gitu. Nah, itu support system yang berasal dari lingkungan sekitar, baru lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sosialnya
misalkan support dari teman, Ya. support baik itu support sosial, support psikologis yang bisa memotivasi pasiennya untuk bisa melalui fase-fase ini dengan baik seperti itu. Dan selain teman, keluarga, kemudian pemuka-pemuka tokoh masyarakat di situ juga sangat penting bagi ini. Dan kalau saya biasanya memang mungkin karena kebanyakan orang mungkin jarang melihat pasien-pasien yang disabilitas yang parah ya, sehingga saya melihat paradigma di kita kalau melihat orang yang sakit, apapun kondisinya meskipun dia tidak disabilitas ya, itu wajah teman atau wajah orang-orang terdekat itu wajahnya juga ikut sedih. Iya. Iya. Betul. Ya orang yang sakit aja udah sakit, yang disupportnya itu juga memasang wajah sedih. Iya, wajah memelas. Wajah memelas. Waduh, kasihan banget ya. Aduh. Bukannya bikin tambah ceria, malah sabar ya, sabar ya kan. Betul dong. Sabar ya, gitu gitu. Iya. Nggak apa-apa, sabar pokoknya ikhlas ya. Gitu. Nah, dari kita itu justru malah melemahkan, malah makin menegaskan bahwa dia dalam kondisi yang tidak berdaya. Bahwa harusnya kita tidak seperti itu di depan si pasien tadi. Nah, support seperti itu hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu yang seharusnya yang harus dimulai diurai, dipilah satu-satu seperti itu. Harusnya tuh kasih semangat kasih ya dok semangat, ya. Nangis boleh tapi jangan di depan beliau, nangisnya di luar misalkan. Atau sedih silahkan. Nah kalau saya lebih senangnya seperti itu. Itu hanya dari aspek psikologis saja. Nah, ada kalanya untuk karena rehabilitasi ini kan dia luas ya, long term tadi saya katakan di awal. Ada kalanya misalkan pasiennya lemah tangan kanan, dia tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Dia bisa makan tapi lemah. Nah, ada kalanya karena keluarga ini peduli dengan pasiennya, malah disuapin karena kasihan nih pasiennya nggak care banget sama pasiennya, baju dipakein, celana dipakein, makan disuapin, memang dia care, tapi itu justru malah melemahkan, menegaskan bahwa memang dia tidak mampu, dia tidak berdaya. Dari kita aspek rehabnya adalah kalau memang kondisinya sudah stabil, sudah pulang dari rawat inap, hal-hal yang mungkin bisa dia lakukan, kemandirian ya, untuk dia sendiri, tujuannya untuk dia sendiri, kemandirian itu misalkan contohnya mandi, makan, berjalan, sisiran, kemudian pakai baju, pakai celana, pipis, cebok, hal-hal yang kecil-kecil itu biasa diurus sama dokter rehab tuh. Nah itu kalau memang dia bisa, harus dia lakukan sendiri. Betul. Lalu kita yang support sistemnya apa? Kita mensupervisi, kita melihat, kita memonitoring, kita membantu apabila dia memang kesulitan. Tapi tetap yang utamanya adalah pasien dulu. Karena kita pengennya pasiennya cepat mandiri. Kadang-kadang salah nih, karena terlalu care, terlalu peduli sama ininya. Nggak boleh ngapa-ngapain. Udah diem aja, udah beres pokoknya siap. Nah, betul. Salah bagi kita. Karena kita harus untuk kemandirian dia sendiri, itu kan kita belum bicara soal naik motor nanti, itu lain lagi kita. Belum bicara bagaimana dia menyetir mobil, bagaimana dia bisa kembali nyanyi, misalkan dia penyanyi, bagaimana dia bisa memasak lagi. Untuk kemandirian dia sendiri, itu kan kemandirian itu kan dari kecil kita diajarin. Makan harus sendiri, pakai baju sendiri, hal-hal kayak itu. Kalau memang dia mampu, dan itu kan dievaluasi biasanya sama kami. Kalau dia memang mampu, harus dia lakukan sendiri. Gitu. Dicoba ya dok ya? Harus dicoba. Kita cuma mensupervisi, melihat. Betul. Contohnya mama aku sendiri lah dok. Mama sendiri. Misalnya tangan kanannya itu kan lemah. Itu yang kronis dok. Kronis. Jadi kita nggak ketahuan dia stroke, tiba-tiba muncul sedikit-sedikit seperti itu. Contohnya tangannya lemah kanan. Sampai aku bilang gini, mama pegang pisau, coba potong kue, dicoba gitu. Nanti lama akhirnya karena mungkin dari kitanya juga tidak memanjakan tanda kutip ya dok ya, tetap kita supervisi betul. Tapi kita suruh latih, makan sendiri, pakai kursi roda, jangan didorong sama mbaknya, kakinya ngayuh, misalnya pakai tongkat. Jadi
kaki mama nggak kecil, kita Iya, bilang gitu. iya, Harus ini sendiri, seperti tidak itu. boleh manja. Ya itu berarti yang dokter tadi bilang Iya. support dari keluarga Support itu dari ya, keluarga bukan itu, berarti nggak boleh gerak sama sekali, Iya. malah itu bikin semua jadi Iya. ngecil-ngecil ya dok ya otot-ototnya. Otot-ototnya Iya kecil. betul. Lagian Betul. kalau misalkan kita bisa habis orang kena stroke kan dia tidak bisa, disabilitas, cacat lah kita anggap ya, tidak bisa. Kemudian seiring waktu dia bisa melakukan hal itu, maka hal itu menjadi kesenangan, jadi Iya. percaya dirinya naik Iya, lagi. Iya. Oh ternyata saya bisa loh. Iya, betul. Percaya dirinya yang Betul, kita iya, pengen. iya. Nah, ada yang kadang-kadang memang tidak percaya diri karena memang tidak dibiasakan dan tidak distimulus, Iya. tidak difasilitasi oleh keluarganya. Iya. Dia anggapnya jadi dia nggak mampu. Iya. Ya, tapi Kalau kalau sudah tuh mindset dia, saya pokoknya tidak berdaya. iya, betul. Nah itu udah, kita sulit untuk masuk ke sana. Iya, berarti memang dari keluarganya pun harus diedukasi ya dok ya. Kadang gini dok, mungkin ya dari keluarganya tuh kenapa ada seperti sikap memanjakan. Mungkin orang luar datang, Ya. lihatnya, kok ibunya udah begini masih disuruh sendiri. Mungkin ada iya, berpikir seperti, betul, ya betul. kan, kesannya kayak anaknya kok kejem amat ya. Anak-anak durhaka ya. Nah, iya. Padahal sebenarnya tujuannya itu untuk Tujuannya betul. biar tetap ada aktivitas dok ya. Karena kan kita tahu kalau kita tidak menggunakan tangan atau kaki dengan benar, dengan baik, makin mengecil ototnya, malah jadinya malah nggak bagus ya efeknya dok ya. Oke, ini udah bagus nih dok, kita edukasi ke teman-teman di luar sana ya dok ya, biar misalnya mereka punya orang terkasih, tersayang, terdekat mereka yang mengalami stroke seperti itu, jadi bisa merubah mindsetnya ya dok ya. Oke, nah dok, kalau untuk rehabilitasi untuk pasca stroke itu sebenarnya sama nggak sih dok dengan fisioterapi? Oh ya, nah satu lagi nih yang paradigma yang harus kita ubah nih dari masyarakat nih ya. Iya. Rehabilitasi itu sebuah proses, sebuah proses. Kebetulan memang bidang saya itu. Iya. Nah, salah satu aspek atau salah satu metodenya adalah di fisioterapi, betul. Salah satunya adalah di fisioterapi atau di terapi fisik, banyak istilah-istilahnya. Tapi itu hanya salah satu dari berbagai macam modal yang bisa kita berikan untuk mengoptimalkan pasien-pasien stroke ini agar dia bisa kualitas hidupnya baik. Nah, contohnya, misalkan dengan terapi bicara, misalkan, kalau memang kondisinya memang memerlukan itu. Atau dengan pemberian alat bantu, entah itu kursi roda, entah itu alat bantu jalan, walker segala macam, atau tongkat seperti itu, tongkat cane seperti itu. Nah, ada juga misalkan pemberian pilihan terapi yang memang tidak menggunakan itu. Misalkan dia sudah mandiri tapi dia spastisnya atau kakunya kaku banget. Nah, kita bisa bermain di situ dengan obat-obatan atau bisa disuntik dengan botox untuk memaksimalkan fungsi tangannya. Atau berbagai macam modalitas latihan-latihan lain. Jadi kalau dari rehab itu, di dunia rehabilitasi itu nggak ada pakemnya, kurang lebih, tanda kutip ya. Tidak ada pakem yang betul-betul. Kalau misalkan obat, kalau demam, pilihannya paracetamol, anu. Nah, kalau itu tidak. Kita akan memaksimalkan berbagai macam cara dengan berbagai macam sumber daya yang ada untuk memastikan potensinya, kayak gitu di pasien. Contohnya misalkan kita ada pasien yang stroke yang lemah tangannya, tangan ini kuat, tapi tangan yang di ujung-ujungnya dia susah. Nah, kita cuma titip aja, Pak, ini tidak ada terapi lagi di kita, tapi yang kita lakukan adalah Bapak siapkan berbagai macam benda dengan berbagai macam tekstur dan bentuk serta ukurannya, entah itu kelereng, entah itu biji buah, entah itu kotak, entah itu kubus, entah itu bola, dan itu yang dilatih-latih terus di rumah. Nah, yang dilatih juga bukan berarti harus yang penting bisa memindahkan, tapi benarnya yang kita nilai. Apakah dia betul? Kalau kita mengambil barang kan seperti ini ya. Ada yang kalau yang ngambilnya yang gini. Gitu. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Maka pemahaman-pemahaman itu yang mau kita
luruskan. Di fisioterapi betul tidak? Oh betul sekali, betul sekali. Tapi salah satu ya dok ya. Salah satu. Okay. Karena di fisioterapi seperti yang sudah biasa disebutkan, sudah biasa diketahui oleh orang banyak bahwa di fisioterapi nanti di terapi mungkin nanti di sinar ya, atau mungkin nanti dapat dikasih listrik mungkin, atau di terapi panas, terapi dingin dan lain sebagainya. Itu metode-metodenya. Itu metode-metodenya yang akan. Tapi apakah hanya itu? Oh tidak. Tidak. Kita sampai melatih dia sampai bisa berjalan kalau memang dia lumpuh fisiknya, lumpuh kaki, lumpuh tangannya, sampai dia bisa kembali ke aktivitas semula. Bahkan ada pasien saya memang dia setelah kita terapi dari mulai dia lumpuh sampai dia lumpuh dengan kekuatan ototnya 0, dari awal dia memang sudah motivasinya baik, sampai dia meningkat kekuatannya, sampai di suatu bulan ketika saya anggap ini udah selesai. Lalu saya katakan ke pasiennya, Bapak ini udah bagus nih, Bapak tinggal apa lagi yang belum bisa Bapak lakukan sebelum Bapak kena stroke ini? Dok, saya sebenarnya cuma satu cita-cita saya pengen naik motor lagi. Nah itu yang kita ajarin. Nah jadi kalau di luar sana bahkan kita bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menstimulasi bagaimana seorang ini bisa menjadi pengendara yang baik, kayak gitu. Bagaimana kita return to activity-nya, bagaimana kita bisa dengan kondisi yang sudah ada, dia tetap bisa naik motor. Kayak gitu. Dan naik motor itu juga bukan perkara gampang. Kalau sekarang, iya karena kita udah bisa. Naik mobil itu bukan perkara gampang, karena di situ selain memang ototnya harus kuat, nyetir endurance-nya atau daya tahannya harus bagus, kemudian kognisinya harus harus oke, kemudian reaction time-nya atau waktu dia untuk bereaksi terhadap sesuatu hal harus bagus, memorinya udah jelas harus bagus, kemudian cara dia untuk melihat dinamika ruangan itu harus bagus, kiri kanan, depan belakang, seberapa jauh jarak saya dengan mobil itu, nah, kemudian kapan saya harus belok, kapan saya harus tukar post laning, kapan saya harus ngerem, itu semuanya harus ada ilmunya, dan itu semua kita pilah, biasanya kita pecah-pecahkan. Ada kalanya memang dia bagus semua, oh ternyata dia ini reaction time-nya kurang, ototnya bagus, IQ-nya oke, komunikasinya oke. Tapi ternyata masalahnya kebetulan kenanya stroke-nya di bagian reaction time-nya. Itu yang kita latih. Gitu. Sampai sedetil-detil itu kita biasanya. Berarti bukan seperti yang dipikirkan orang-orang ya dok ya. Oh kalau rehab stroke itu fisioterapi saja. Ada kalanya pasien gini, pasiennya kena stroke. Kalau yang pasien yang konvensional yang biasa udah tahu lah ya, udah sering. Ada pasiennya udah pasien kena stroke. Dia setelah kita terapi berbulan-bulan dia sudah bisa jalan, sudah bisa bicara lancar, sudah bisa beraktivitas lah. Tapi dia cuma satu permintaannya, saya mau naik haji, bisa atau tidak, dok? Nah, pertanyaan itu susah jawabnya, itu susah jawabnya. Berarti kita harus tahu, berarti dokter rehab harus tahu naik haji itu berapa kilo, jaraknya dari sini ke sini kemana, jalan kakinya berapa lama, terus cocokkan dengan endurance-nya dia. Hanya untuk jawab, Ibu bisa atau tidak. Kemudian aktivitasnya apa yang di sana, jaraknya harus berapa. Nah, sampai misalkan dokter, Ibu pas naik haji ada lari nggak? Ada dok, berapa kilo? Oke, Ibu lari sekarang. Sampai gitu, kita tes, kita uji kemampuan endurance-nya dia. Bisa dinaikkan ke treadmill, bisa kita tes, disuruh dia jalan, seperti itu. Nah, atau mungkin dia endurance-nya baik, tapi dia dengan kejadian stroke-nya kognisinya agak berkurang, sehingga nggak bisa ini Ibu ini tempat baru nih, Mekah itu bukan tempat yang ini, jadi Ibu dengan adanya kondisi seperti itu, Ibu kemungkinan Ibu untuk orientasi salah tempat, tersesat, itu sangat besar, sehingga Ibu tetap bisa ikut, tapi harus ada pendamping seperti itu. Oke. Nah dokter, kalau di rumah sakit Kim sendiri
seperti apa nih rehabilitasi pasca stroke yang bisa dilakukan? Oh ya. Ya. Jadi kebetulan saya prakteknya di sini di Rumah Sakit Kim. Ya. Nah, pertama peran dokter dulu ya. Peran dokter itu pertama kita mengevaluasi peluang-peluang atau sumber daya yang ada di pasien. Apa saja sih yang saya temukan di pasien itu? Sisanya apa? Setelah kena stroke kan biasanya kan ada sisa. Nah, sisanya ini kita evaluasi. Apakah sisa ini bisa kita maksimalkan fungsinya atau tidak? Berdasarkan apa? Berdasarkan faktor-faktor tadi ya. Nah, apakah support sistemnya bagus atau tidak segala macamnya. Nah, sisa ini kan banyak nih. Sisa apakah sisanya karena yang tadi masalah tidak bisa BAB, apakah masalah kognisi, apakah masalah menelan, banyak tuh. Banyak. Untuk satu gejala sisa aja, untuk gangguan komunikasi aja itu banyak aspek-aspek yang dinilai. Nah, setelah kita mengetahui mengevaluasi sisa dari kena stroke ini, kita tentukan goal. Nah, goal ini yang penting biasanya yang suka dilewatkan. Nah, goal ini kita tentukan supaya nanti terapinya itu juga sesuai. Nah, goalnya apa? Goalnya goal jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah, gitu. Misalkan goalnya jangka pandang bisa jalan, misalkan, yang umumnya bisa jalan untuk yang pasien-pasien yang dengan kelemahan biasanya kan pasien stroke tuh jalan yang utama biasanya ya. Nah, bisa jalan. Nah, jalan ini bisa kita tempuh, kita capai dalam berapa bulan misalkan. Nah, sebelum kita mencapai bisa jalan ini, tentu kita pecah-pecah lagi kan. Masalahnya tidak bisa jalan apa? Entah itu lemah, ataupun mati rasa, ataupun dia sakit, ada kesakitan. Siapa tahu tuh ada yang sakit. Ada yang mungkin dia sudah kena OA sebelumnya. Nah, kemudian masalah kognisi, orang jalan butuh kognisi, butuh intelektual, seperti itu. Bukan hanya soal cuma bisa jalan, jalan, bukan hanya soal otot saya kuat nih buat jalan. Dan kita juga antisipasi, dia bisa jalan tapi aman nggak nih? Jangan-jangan dia bisa jalan tapi dia jalannya ke jalan kayak, mohon maaf, kayak ODGJ, jalan keluar. Ini karena kognisinya bermasalah. Nah, itu yang kita tidak mau seperti itu. Nah, itu untuk aspek tidak bisa jalan aja. Lalu dipecah lagi nih. Oh, misalkan masalahnya utamanya adalah lemah. Ototnya lemah. Lemah berarti harus kita kuatkan. Nah, kuatkan itu masuk jangka menengah. Kemudian jangka pendeknya misalkan nambahnya kalau ototnya misalkan tadi 0 jadi 1, 2, 3 sampai jangka menengah. Jangka pendeknya ada. Dan kita sesuaikan juga dengan yang tadi, dengan faktor-faktor yang mendukung dan tidak mendukung tadi. Nah, kalau memang dia memang tidak ada satupun yang mendukung, ya berarti kita lain lagi. Approach-nya juga lain lagi. Gitu dia. Itu dokter. Nah, tentunya biasanya kita sebagai tim rehabilitasi, dokter juga tidak bisa kerja sendiri. Karena tadi yang sudah ruwet tadi, kita pecahin satu-satu, akar masalahnya di mana, dipilah satu-satu. Nah, tugas dokter adalah sebagai manajer. Dia akan mendelegasikan untuk tugas yang tadi, untuk yang lemah, oh ini kesini dulu, nah ini kesini, ini harus diapain seperti itu. Nah, itulah yang pentingnya kita sebagai manajer, dan kita mempunyai set goal yang baik seperti itu. Yang saya tidak harapkan, yang saya tidak kehendaki adalah pasien itu datang berobat ke klinik atau ke manapun atau ke terapis, tapi dia tidak punya goal dan dia tidak pernah dijelaskan soal goal itu, sehingga kesannya dan yang penting terapi lah, yang penting datang terapi, udah pulang, terapi pulang. Nggak mengerti ya dok. Tapi betul. Apa sih mau diapain sih? Sampai kapan sih saya gini? Seumur hidup kah atau apa? Nah, itu harus jelas di awal, jelas dan realistis. Betul. Kita tidak boleh menjanjikan yang muluk-muluk, tapi kita harus menjanjikan yang optimal bagi pasiennya, seperti itu. Nah, kalau di kita, dokter tadi sudah, di kita punya fisioterapis. Nah, kita juga bisa berkolaborasi di situ
fisioterapisnya dan dengan alat-alat yang juga lumayan lengkap kalau di Intermedica. Ya, Jadi untuk pelayanan rehabilitasi medik untuk di Rumah Sakit Kim, saya rasa cukup ideal. Oke, baik dok. Ya, jadi pada saat mau melakukan rehabilitasi itu, ya faktor paling penting awal itu adalah yang komunikasi dengan dokter rehab medik ya dok ya, agar tahu tujuannya apa yang harus dilakukan. Berapa lama terapinya, nah nanti baru diarahkan yang tadi dokter bilang ke fisioterapi ataupun apa gitu ya dok ya. Ya, dan saya juga biasanya, saya sengaja menyiapkan waktu khusus biasanya bagi pasien-pasien atau keluarga yang ingin menanyakan seluas-luasnya terhadap kondisi pasien itu. Jadi ketika sudah selesai anamnesis atau wawancara, saya biasanya nanya, Ibu mau tahu apa soal pasien ini? Silahkan tanyalah seluas-luasnya. Kan karena dengan sisi komunikasi yang lumayan banyak, memang pasien kita nggak terlalu banyak. Karena kita memang dan dulu memang diajarkan memang jangan terlalu banyak pasien-pasien itu, jangan terlalu numpuk, sehingga komunikasinya efektif. Untuk pertemuan pertama itu kalau memang tidak selesai dan saya dianggap keluarganya belum mengerti, tetap saya belum melakukan tindakan fisioterapi. Kalau misalkan keluarganya memang masih kayak belum bingung gitu belum tahu ini apa sih maksudnya, saya tidak akan maju ke dalam program itu. Karena yang tujuan utamanya, setting goalnya, 3 pilar tadi, keluarga, dokter, dan pasien, itu juga harus nyambung dan keluarga harus tahu itu. Gitu. Bagaimana modifikasi di tempat tinggalnya. Bahkan saya pernah ini Ibu nyuruh pasien untuk mengubah WC-nya, rombak semua WC-nya. Karena pintunya saya anggap terlalu kecil untuk masuk kursi roda, WC-nya WC jongkok, licin, kemudian pencahayaan tidak ada. Saya anggap, dan keluarganya kebetulan memang mampu. Dia minta saran, gimana sarannya? Saya tanya seperti ini, rombak WC-nya. WC-nya sudah ada, tapi akses ke sana nggak ada, karena ada biasanya kan di WC ada itu, ada ganti semua. Nah, bahkan kita sampai seperti itu ya dokter. Kita sampai seperti itu biasanya. Seperti itu. Biar pasiennya punya kualitas, punya kualitas hidup. Oke, baik. Dan memang bermacam-macam kan, memang stroke ini kan memang banyak macamnya. Disabilitasnya, kecatatannya banyak banget. Ada yang bisa jalan tadi ada yang nggak bisa jalan, ada yang cuma bisa terbaring total. Nah, seperti itu. Sehingga kita pengen memaksimalkan itu, potensi yang ada di dia, potensi yang ada di lingkungannya. Kayak gitu. Baik dok. Wah dokter, nggak terasa ini udah panjang banget ya pembicaraan kita ya. Ternyata rehabilitasi pasca stroke itu tidak sesimpel yang orang pikir ya, hanya cuma fisioterapi saja atau apa gitu ya. Ternyata yang di penilaian yang dokter spesialis rehab medik lakukan ini luar biasa luas ya dok ya. Sampai itu yang tadi, idealnya seperti itu. Sampai dokter bilang tadi sampai apa istilahnya, jadi seperti konsultan untuk toiletnya mereka akses pasiennya itu bagaimana ya dok ya, sampai ke arah situ ya dok. Ilmunya juga ada, bahkan udah nih kita sampai kalau dulu waktu saya sekolah yang kita bahas itu medis-medisnya yang kayak misalkan ini pendarahan, pola pendarahannya seperti ini nggak ada. Yang kita bahas justru coba ukur tinggi, ada namanya handrail ya, handrail itu untuk pegangan. Nah, pasien. Berapa tinggi ideal buat pasien? Kalau di rumah sakit atau di tempat kerja mungkin ada ukuran, ada batasnya. Nah, kita membahas itu. Berapa tinggi handrail yang cukup untuk ibu ini? Bukan kalau yang di rumah sakit kan umum ya. Tingginya harus sekian, ada Permenkesnya. Nah, kalau di rumah belum tentu, karena kan pasien tingginya berbeda. Betul. Tingginya berbeda, lantainya berbeda. Mungkin dia licin, mungkin dia punya sakit lutut sebelumnya. Jadi sampai sedetail itu kita membahas biasanya. Gitu. Oke dok, dokter sebelum kita tutup podcast kita kali ini, dokter ada pesan-pesan apa nih buat sahabat Intermedica? Pesannya konsultasikan ke saya.
Iya, baik. Enggak ya. Ya, pesannya seperti ini karena paradigma di luar pengetahuan masyarakat kita khususnya di Bangka Belitung masih sangat minim Iya. tentang bagaimana memanage atau mengatasi, bukan mengatasi ya, merawat orang yang punya disabilitas. Dalam hal ini contohnya stroke. Iya. Ya. Sehingga pengetahuan-pengetahuan itu sebaiknya mulai dipelajari, khususnya bagi orang yang punya pasien atau punya anggotanya yang punya disabilitas, yang punya catatan. Entah itu stroke, entah itu cedera tulang belakang, entah itu dia lumpuh karena apa, banyak ya kasusnya ya. Nah, pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu juga bisa didapatkan dari internet, bisa didapatkan dari dokter atau dari tenaga terlatih lainnya. Kadang belum tentu memang para perawat, para tenaga medis paham tentang ilmu rehabilitasi medik. Banyak yang memang saya dokter umum, saya tidak terpapar ilmu rehabilitasi. Memang saya nggak tahu ya. Di Indonesia memang ilmu tentang rehabilitasinya sangat kurang. Setelah saya masuk terjun ke dunia ini, ternyata luas banget nih, luas banget. Tidak bisa saya kerja sendiri. Sehingga pengetahuan-pengetahuan seperti itu penting untuk diketahui. Iya dok, iya dok. Oke, baik dok. Gitu ya. Nah, mungkin juga pesan ke keluarga, terutama ke pasien ya dok ya, harus dok ya, bisa tetap semangat ya, bisa menerima kondisinya sekarang gitu ya dok ya. Iya, baik. Karena yang orang yang kena stroke, dia survive, kebanyakan hampir sekitar 70-80% dia memiliki gejala sisa. Gejala sisa ini berarti kecacatan, disabilitas. Nah, disabilitas ini bukan berarti yang anak-anak, yang anak difabel ya. Disabilitas itu yang kayak stroke itu sudah kita sebut dengan disabilitas. Nah, disabilitas itu menurunkan fungsi tubuhnya jauh sebelum dia sakit. Motivasi yang paling penting, acceptance yang paling penting, penerimaan ya dok terhadap sakitnya, betul. Kalau itu masih jauh, dokternya, tetap nggak bisa, perawatnya, fisioterapisnya tetap nggak akan bisa masuk. Betul. Baik, gitu. baik dokter. Dokter Berry, terima kasih banyak nih atas waktunya, atas ilmunya. Semoga para sahabat Intan Medika sudah paham nih mengenai apa yang harus dilakukan jika ada keluarganya mengalami kasus seperti ini ya dok ya. Semua juga pengen bisa balik ke normal, tetapi seperti tadi dokter bilang, ada saatnya memang kondisi tidak bisa balik normal, tetapi kita optimalkan apa yang masih bisa dilakukan oleh pasien ya dok ya. Jadi misalnya ada yang mau konsultasi ke Dokter Berry, silakan datang ke Rumah Sakit Kim, jangan sungkan-sungkan ya dok ya. Baik dokter, kapan-kapan kita podcast lagi ya dok, di materi yang berbeda ya dok. Terima kasih banyak dok.